Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Aprimerdiko Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak kita berharap diberi syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator Agus Fuad dengan NPM 178, dan ada teman-teman saya Ria Septika Anggraini, Jihan Saripah, Sela Novalia, Nur Ipana Jahiro, Elsa Okpianti, Muhammad Agis Mubarok, Alfi Hadiah, dan Arifah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini yang akan menjelaskan oleh teman-teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Perkembangan religius peserta didik di sekolah adalah proses pembentukan dan pematangan aspek spiritual dan nilai-nilai keagamaan pada anak-anak. Proses ini melibatkan kegiatan terstruktur dan konsisten seperti berdoa, mengaji, serta program keagamaan lainnya. Ini bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai religius. Selain itu, pendidikan religius juga mencakup pengajaran akhlak dan etika dalam interaksi sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga membantu anak-anak mengembangkan karakter moral dan etis yang baik. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat penelitian SD Negeri 4 Gedong Tataan. Alamat Jalan Manunggal RT 7 RW 4 Desa Sukadadi Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian: pertama, untuk mengetahui apakah guru dan siswa di SD Negeri 4 Gedong Tataan sudah menerapkan religi dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui apakah guru dan siswa di SD Negeri 4 Gedong Tataan sudah menerapkan sistem pembelajaran mengenai perkembangan religi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara, pada wali kelas 4 dapat diketahui bahwasanya pertama, budaya religius di sekolah berjalan dengan cukup baik. Kedua, sekolah menerapkan nilai berakhlak baik dengan sopan santun serta program Rabu mengaji dan sedekah Jumat. Ketiga, dilakukan melalui program pembiasaan agar peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kendala yang dihadapi adalah banyaknya siswa yang sering bermalas-malasan dan menerapkan nilai-nilai religius. Kelima, faktor pendorong utama adalah peran orang tua, guru, siswa, dan lingkungannya. Keenam, permasalahan yang sering terjadi, termasuk siswa bermain-main saat berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta kesulitan dalam menerapkan Rabu mengaji dan Jumat sedekah. Ketujuh, metode yang digunakan meliputi pembiasaan rutin dalam berdoa dan bersedekah Jumat. Kedelapan, strategi yang digunakan mencakup membimbing, mencontohkan, dan melakukan pembiasaan rutin. Kesembilan, peran guru sangat penting karena guru berfungsi sebagai teladan dan berperilaku serta sebagai pembimbing dan pengarah bagi siswa. Kesepuluh, ketercapaian diukur melalui penilaian sikap dan karakter serta melalui program buku harian atau mingguan siswa. Kesebelas, siswa yang sangat kurang disiplin diberi bimbingan, teguran, dan arahan yang bersifat mendidik. Hasil wawancara wali kelas 5. Berdasarkan hasil wawancara pada wali kelas guru kelas 5, dapat diketahui bahwa pertama,
budaya religius di sekolah berjalan cukup baik. Meskipun ada beberapa siswa yang sulit diarahkan, keduanya sekolah menerapkan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, Rabu mengaji, dan sedekah Jumat. Ketiga, pengembangan dilakukan memulai program pembiasaan yang memungkinkan peserta didik menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, kendala yang dihadapi termasuk siswa yang sulit menerima arahan dan bermalas-malasan. Kelima, faktor pendorongan utama adalah peran orang tua, guru, dan kesadaran diri siswa itu sendiri. Keenam, masalah yang sering muncul adalah siswa bermalas-malasan saat berdoa dan sulit menerapkan kegiatan Rabu mengaji dan sedekah Jumat. Ketujuh, metode yang digunakan adalah pembiasaan yang baik dan awal hingga akhir pembelajaran. Kedelapan, strategi yang digunakan meliputi membimbing dan melakukan pembiasaan yang baik. Kesembilan, peran guru sangat penting, yaitu untuk membimbing, menerapkan, dan memberikan contoh kepada siswa. 10. Ketercapaian diukur melalui penilaian keseharian siswa dalam kelas maupun di luar kelas. Ke-11, siswa yang kurang disiplin diberi teguran dan diarahkan. Berdasarkan wawancara pada guru kelas 6 SD 4 Gedong Tataan, bahwasanya pertama, budaya religius di sekolah berjalan cukup baik. Hanya ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Kedua, sholat zuhur berjamaah sementara ditiadakan. Budaya religius yang diterapkan meliputi Rabu mengaji dan sedekah Jumat. Selain itu, setiap hari sekolah menerapkan pentingnya akhlak dan sopan santun. Ketiga, program pembiasaan dilakukan agar peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Keempat, kendala utama adalah adanya siswa yang sulit dikendalikan dan cenderung bermalas-malasan. Kelima, faktor pendorong utama adalah peran orang tua, guru, masyarakat, dan kesadaran siswa itu sendiri. Keenam, siswa sering bermain-main saat berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta bermalas-malasan saat menerapkan Rabu mengaji dan Jumat sedekah. Ketujuh, metode pembiasaan diterapkan dari awal hingga akhir pembelajaran. Kedelapan, strategi yang digunakan meliputi mengingatkan, mengarahkan, mencontohkan, dan melakukan pembiasaan. Kesembilan, peran guru sangat penting karena di sekolah guru adalah orang tua bagi siswa. Guru bertindak sebagai pengawas untuk memastikan siswa tidak bertindak semaunya sendiri. Kesepuluh, ketercapaian diukur melalui sikap peserta didik setiap hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Terakhir, siswa yang kurang disiplin diarahkan dan dinasihati secara personal. Jika masih sulit dikendalikan, penanganan lebih intensif diberikan. Hasil observasi kelas 4. Berdasarkan hasil observasi kami terhadap peserta didik kelas 4 di SDN 1 Gedung Tataan, perilaku mereka selama pembelajaran menunjukkan bahwa mereka telah mempraktikkan nilai-nilai religi dengan baik. Setiap sebelum dan sesudah pembelajaran, mereka selalu mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan khusyuk. Saat berinteraksi dengan guru dan teman sebaya, mereka juga menggunakan bahasa yang santun. Selain itu, siswa selalu menghargai dan menghormati orang tua di rumah serta guru di sekolah dan bersikap baik terhadap mereka. Siswa juga telah menanamkan sikap peduli terhadap orang lain tanpa memandang perbedaan agama. Mereka selalu menepati janji apabila telah berjanji dan berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka. Siswa juga menerapkan kebiasaan membaca surat pendek setiap Rabu mengaji. Hasil observasi kelas 5. Berdasarkan pengamatan kami terhadap siswa kelas 5 di SD Negeri 4 Gedung Tataan, perilaku mereka selama pembelajaran mencerminkan bahwa mereka telah mengamalkan nilai-nilai religi dengan baik.
Setiap sebelum dan sesudah pembelajaran, mereka rutin mengucapkan salam dan doa bersama dengan khusyuk. Dalam interaksi mereka dengan guru dan teman sebaya, mereka selalu menggunakan bahasa yang sopan. Selain itu, siswa menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap orang tua di rumah dan guru di sekolah, serta bersikap baik kepada mereka. Mereka juga telah mengembangkan sikap peduli terhadap sesama tanpa membedakan agama. Siswa berusaha untuk menepati janji dan menyelesaikan tanggung jawab mereka. Selain itu, mereka juga rutin membaca surah pendek setiap Rabu saat kegiatan mengaji, meski terkadang ada beberapa siswa yang mungkin sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan pengamatan kami terhadap siswa kelas 6 di SDN 4 Gedong Tataan, perilaku mereka selama proses belajar sudah menunjukkan bahwa mereka telah mengamalkan nilai-nilai religi dengan baik sebelum dan sesudah setiap pelajaran. Mereka selalu mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan khusyuk. Dalam berinteraksi dengan guru dan teman sebaya, siswa menggunakan bahasa yang santun. Mereka juga menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang tua di rumah serta guru di sekolah. Dengan bersikap baik kepada mereka, sikap peduli terhadap sesama tanpa memandang perbedaan agama juga telah berkembang di kalangan siswa. Mereka berusaha menepati janji dan menyelesaikan tanggung jawab mereka. Selain itu, siswa rutin membaca surat pendek setiap Rabu saat kegiatan mengaji, meskipun terkadang ada beberapa siswa yang sulit untuk dikendalikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Perkembangan religius peserta didik di SDN Negeri 4 Gedong Tataan menunjukkan hasil yang positif. Didukung oleh penerapan program-program keagamaan yang terstruktur dan konsisten. Budaya religius di sekolah ini berjalan dengan baik, dengan siswa yang rutin mengamalkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah menerapkan berbagai program keagamaan seperti Rabu mengaji, sedekah Jumat, serta kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran yang membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai keagamaan. Pembiasaan nilai-nilai religius dilakukan secara konsisten untuk memastikan siswa dapat menerapkannya baik di sekolah maupun di rumah. Meskipun demikian, ada beberapa kendala seperti siswa yang bermalas-malas dan sulit diarahkan, yang memerlukan pendekatan lebih intensif dan personal. Peran guru sebagai teladan, pembimbing, dan pengarah sangat penting. Didukung oleh orang tua dan lingkungan, ketercapaian program keagamaan diukur melalui penilaian sikap dan karakter siswa, serta catatan harian atau mingguan. Dengan pendekatan personal seperti bimbingan dan teguran untuk siswa yang kurang disiplin, keberhasilan program ini didukung oleh kesadaran siswa, peran aktif orang tua, dan dukungan lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, perkembangan religius peserta didik di SDN 4 Gedong Tataan menunjukkan hasil yang memuaskan, meskipun tantangan yang ada memerlukan perhatian khusus dan strategi untuk tepat dan memastikan semua siswa dapat mengamalkan nilai-nilai religius secara baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau sikap yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.